Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sa'ad, yaitu diceritakan ketika selesai perang Hunain, banyak harta rampasan perang yang didapat oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka sesudah dibawa ke Madinah, Rasulullah membagi-bagikan itu kepada orang-orang, terutama para mu'allaf. Ternyata pembagian para mu'alaf itu membuat jatah orang Ansor tidak dapat sama sekali. Timbul suara-suara sumbang sampai mereka berkata bahwa Rasulullah itu lebih mengutamakan orang-orang dari Mekah, orang-orang muhajirin, sementara kita darah yang menetes di pedang pun belum kering lagi. Nah, itulah timbul suara seperti itu karena mereka merasa jengkel kenapa sudah perang tidak dapat harta rampasan perang sebagaimana biasanya. Tentu mendengar ini kan problem, kalau dibiarkan ini akan melebar dan meluas. Oleh Rasulullah, seluruh orang Ansor yang ikut tadi dikumpulkan oleh Rasulullah di satu tempat. Kumpul di satu tempat, Rasul pun pidato. Sebagaimana dia pidato tuh, dia sampaikan puji-pujian kepada Allah. Baru dia berkata, wahai kaum Ansor, aku mendengar sesuatu yang seperti ini, kata Rasulullah pada mereka. Bukankah kalian dulu dalam keadaan tersesat, Allah memberikan hidayah melalui perantaraan aku? Bukankah kalian dulu dalam keadaan bermusuh-musuhan di dekat jurang kehancuran? Allah memberikan nilai damai di antara kalian melalui pentaraan aku. Bukankah kalian dahulu digambarkan oleh Allah orang yang menderita oleh Allah diberikan berkecukupan melalui perantaraan diriku. Maka orang Ansor itu hanya mengatakan benar Allah dan Rasulnya yang mulia dan utama. Maka Rasul mengatakan, mengapa kalian tidak menjawab, kata Rasulullah. Mereka mengatakan, apa yang harus kami jawab ya Rasul? Memang benar yang kau katakan itu. Apa yang harus kami jawab sementara engkau lebih utama lagi? Maka Rasul mengatakan, bukankah kalian bisa mengatakan, dulu engkau dalam keadaan didustakan, kami membenarkan. Dulu engkau dalam keadaan terusir, kami menerima engkau. Dulu engkau dalam keadaan menderita, kami menyantuni dirimu. Itulah digambarkan oleh Rasulullah. Artinya ada balansnya. Kalau tadi Rasul mengatakan ada hidayah, nah kenapa kalian tidak bilang begitu? Kata Rasul kepada orang Ansor ini. Maka mereka mengatakan, apa yang kami katakan kau lebih mengetahui lagi dan lebih utama. Maka Rasul melanjutkan pidatonya itu, wahai kaum Ansor, aku memberikan harta rampasan ini kepada orang-orang yang mu'alaf sebagai sebagian sejumput daripada sampah dunia untuk menjinakkan hati mereka. Rasul bukan berarti menghinakan pemberian itu, untuk memberikan perbandingan, untuk menjinakkan hati mereka. Sedangkan kalian semua aku yakini keislaman kalian. Mereka tunduk semua. Aku berikan onta dan kambing-kambing itu, maukah kalian, kata Rasulullah, mereka itu mendapatkan onta, kambing, sementara kalian mendapatkan Rasul Allah? Mau ya Rasulullah. Maukah kalian, digambarkan Rasulullah itu tadi, mendapatkan yang terbaik dari apa yang mereka bawa pulang. Mereka membawa kambing dan onta, sementara kalian membawa Rasul Allah. Mana yang terbaik di antara keduanya itu? Engkau yang terbaik ya Rasulullah. Mulai Rasul menyentuh perasaan mereka itu. Demi Allah wahai kaum Ansor, kalaulah tidak karena hijrah, aku lebih menyukai jadi orang Ansor. Disentuh lagi Rasulullah akan kecintaannya kepada orang Ansor yang sikapnya baik itu.
Oleh Rasul dilanjutkan, seandainya ada satu gunung dilewati oleh kaum yang lain, satu gunung dilewati oleh kaum Ansor, maka aku akan melewati gunung yang dilewati oleh orang Ansor itu. Penekanan Rasulullah, kecintaannya kepada orang Ansor begitu kuat sehingga membuat orang Ansor itu tertunduk, air mata mereka mulai berlinang, ya. Maka Rasul kembali melanjutkan, sepeninggalanku nanti kalian akan mengalami diskriminasi wahai kaum Ansor, tapi bersabarlah kalian sampai berjumpa dengan aku di surga di telaga Kausar nanti. Dikasih Rasulullah lagi nilai akhirat kepada mereka, tambah mereka itu mulai bergoyang badannya itu. Kenapa? Karena harunya cakap Rasulullah. Maka Rasul berdoa, ya Allah, rahmatilah kaum Ansor ini, rahmati anak-anak mereka, rahmati cucu-cucu mereka ya Allah. Ya, mereka mengatakan amin, ya, mereka begitu gembira sambil tertunduk, tapi dalam keadaan mereka menangis haru, ya, yang membasahi jenggot mereka air matanya itu. Nah, inilah kalau kita lihat ya dari sekelumit hadis ini kan jelas kepada kita bagaimana Rasul mengatasi problem. Ya, memang betul ketika sama-sama kerja, ketika bagian tidak sama, itu memang timbul kejengkelan. Tapi kan Rasul kan tidaklah memandang sebelah mata. Bukanlah Rasul itu menganggap ya bahwa ya orang-orang Ansor itu tidak perlu diberi karena berkecukupan. Bukan, hak mereka memang ada. Tapi kita bisa lihat ya bagaimana Rasul itu bijak untuk mensikapi lebih jauh lagi siapa yang lebih diutamakan, yang lebih penting untuk keselamatan nilai agama itu sendiri. Nah, dari percakapan ataupun pidato Rasulullah ini ya jelas kepada kita. Yang pertama adalah ya kalau problem itu ada, kumpulkan orang yang bersangkutan, bikin secara transparan di situ. Karena kalau sudah tidak dikumpulkan orang yang bersangkutan, ini ke belakang tuh pasti dia cerita sana cerita sini. Kita kan suka begitu. Ini kadang dipanggil nggak mau datang, kan begitu. Di belakang cerita. Makanya jangankan kita bilang urusan sebesar seperti Rasulullah yang melibatkan satu nilai yang berhubungan dengan harta. Kita kadang-kadang wirid aja pun musyawarah nggak mau datang. Begitu ditetapkan ngomong di belakang. Kadang-kadang penyakit. Yang ngomong ini kadang-kadang yang jarang datang pula itu mentikunya nggak ketulungan. Udah datang jarang, bercakap lagi, ya. Inilah kadang-kadang kita bilang mentalnya itu nggak benar, ya. Jadi kalau sudah begitu ya jelas ya, saya pernah jumpai satu masjid itu ya, mereka bikin musyawarah gitu kan, diharap datang. Kalau tidak datang ya apapun keputusannya kami tidak terima, selesai. Akan udah jelas nggak, jadi kita bilang artinya nggak ada lagi problem, mau ngomong di belakang ngomong di sana nggak akan diterima itu, kenapa nggak datang. Nah inilah kalau kita lihat satu. Jadi Rasulullah tuh kiatnya dia kumpul semua yang yang tadi kalau orang Ansor yang jengkel tadi rasanya akhirnya lepas ya, lepas semuanya itu, tahu problem sebenarnya. Nah ini satu hal. Yang kedua, Rasulullah itu mengatasi problem tentu apa? Dia memuji Allah dulu sebagai wujud keimanan, dapat mengkonsentrasikan permasalahan dan menenangkan jiwa, mohon kepada Allah. Nah itulah kita bilang ya, jadi nggak langsung masuk, tapi ada yang kita inginkan untuk kita minta kepada Allah agar ini selesai dengan baik, benar, kan itu ya. Ini kadang-kadang kan main frontal aja, apalagi main gusur, main pukul, lempar, kadang-kadang hal-hal seperti ini memang susah ya. Kita nih, negeri kita ini susah, repot ya, mentalnya nggak ada yang siap, kasihan SDM-nya itu ya. Tahu kita ya di mana akar masalahnya, karena dari bawah atau dari mana, wallahu a'lam. Nah kemudian Rasul juga memberikan satu bukan berarti membangkit-bangkit dan menyanjung ya, dia mengatakan seperti tadi kan, kalian dulu sesat ya, Allah beri hidayah melalui diriku, perantaraan diriku, kalian dulu hampir hancur bermusuh-musuhan. Nah tapi juga dia memberikan keseimbangan. Kenapa kalian tidak mengatakan? Katakan aja, apa yang mau kami katakan ya Rasul, kan begitu ya. Dulu engkau datang dalam keadaan terusir, kami terima. Engkau didustakan, kami benarkan. Nah kenapa? Inilah kalau secara advokasi ya, nilai-nilai peradilan itu Rasul memberikan keseimbangan. Dia berkata begitu, kenapa kalian nggak berkata begini? Coba katakan.
Tapi karena memang mereka paham hal tersebut, ya mereka tahu yang dihadapan ini orang yang terbaik, yang ada jalan keluar yang terbaik. Nah inilah ya, artinya apa? Kita bisa menerima dari satu pihak, yang memberikan gambaran satu pihak lain, nah bikin perbandingannya. Nah ketika perbandingan itu sudah jelas dan nampak, baru kasih yang terbaik. Makanya Rasul mengatakan, bukan berarti menghinakan pemberian itu, ya mereka menerima sejumput dari sampah dunia, bukan penghinaan itu kita, tapi itulah kebutuhan hidup yang, tapi itulah gambaran seperti kita bicara zuhud dulu itu kan. Nah, sementara kalian membawa Rasul Allah, mana yang lebih besar nilainya? Mereka membawa kambing-kambing, onta, kalian membawa Rasul Allah. Nah, dia dapat yang terbaik, dia dapat yang paling baik yang tidak ada taranya. Disentuh Rasulullah nilai seperti itu. Ya kita pun kalau kita kaji, ya dapat kita yang terbaik, lepas rasanya. Alah, tak apa kambing itu. Kalau kambing kan belum ada jaminan, paling untuk isi perut, ya apalagi orang yang miskin, orang yang susah, orang yang lapar. Tapi kalau Rasul kan jelas, ya sudah ada mutlak jaminan. Rasul tekankan lagi, ya kalau tidak karena hijrah, aku lebih suka jadi orang Ansor. Nah cobalah, artinya kecintaannya itu kepada Ansor begitu besar, ya memuliakan orang Ansor yang begitu baik, dia berikan lagi seperti itu yang terbaik. Sampai juga digambarkan kalau ada satu gunung dilewati kaum lain, kaum Ansor lewat di tempatnya, kaum Ansor itulah yang aku akan ikuti, kata Rasul. Lewat disitulah aku, kata Rasulullah. Begitulah ya, sampai terakhir Rasul mendoakan mereka. Ini sentuhan-sentuhan yang kalau kita lihat secara nilai-nilai teori pendidikan ini memang penting untuk dilakukan, karena insya Allah ya itu akan ada nilai bobot ya keberhasilan penyelesaiannya. Hanya saja tadi yang diperlukan adalah orang yang menyelesaikan ini harus punya keyakinan yang kuat dan bisa memberikan perbandingan dan nilai yang terbaik. Dan yang mendengar ini pun kalau bisa, ataupun seperti yang berproblem ini, ya maunya juga bisa memahami, jangan emosi aja. Ini pantang ngumpul, ya emosi lempar udah ribut, hancur. Susah kita ya nengok, ya mental-mental yang ada ini. Jadi maka sepertinya jurang kehancuran negeri kita ini kalau tidaklah ya segera kita bilang dikasih solusi pada seluruh rakyat ya. Ini ngomong aja revolusi mental, tapi nggak ada bilang wujud nyata yang nampak. Kadang-kadang sedih kita sebenarnya. Ya apa wujud yang harus diapain? Ya yang harus dinampakkan dari sisi mana? Betul, bukan nggak bagus. Ya kenapa aja bilang langsung aja kan? Mari kita membentuk akhlakul karimah. Ya tak usahlah basa-basi bahasa yang lain. Untuk agama lain revolusi mental silahkan. Untuk kita yang Islam wajib akhlakul karimah. Nah kan enak sebetulnya kalau kita lihat. Ya, saya kira demikian ya, wallahu a'lam.